Untuk stroke itu biasanya kita bisa mendeteksi dini itu dengan CT scan juga bisa, Bapak. Kita kan baru-baru CT scan itu memang alatnya untuk mengukur itu. CT scan itu bisa untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Jadi kepala, dada, perut, kaki, anggota tangan itu bisa, terus lihat perdarahan di otak. Biasanya kalau stroke kan kita bisa lihat di CT scan itu ada tindakan CT perfusi. CT perfusi itu biasanya gejala orang stroke tapi belum kelihatan tanda-tandanya, kita bisa mendeteksi lebih awal lewat CT scan. CT scan. Perbedaan CT dan MRI itu bedanya hanya pada ini. Kalau MRI itu kan pakai magnet, medan magnet. Kalau CT scan itu menggunakan radiasi X-ray yang digabungkan dengan komputerisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Haisam Rabu. Pemirsa, hari ini masuk ke episode yang kesekian. Masuk ke bagian karo radiologi. Kita langsung kenalan, dan karena saya masih pertama kali juga ketemu dengan Pak Karwi, Bu Karwi ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya radiografer di RSUD Syarifah Ambami, sekaligus kepala ruangan instalasi tersebut. Bu Anita, radiografer. Karo radiologi, sudah berapa lama di radiologi? Saya masuk radiologi dari 2005, Pak. 2005? Ya. Bu yo bedan Bu. Rengkona berarti Bu Anita. Tapi saya waktu ketemu Pak Komisi D nggak pernah ketemu juga kayaknya dengan Ibu Anita. Kalau via telepon saya pernah Ibu ya. Nah, ya. Sampai yang pernah sekolah ke Bandung itu pernah. Bukan sampai ke Wow. Ke Semarang, Bapak. Semarang. Ya, tugas belajar karena nggak biasa. Bu Anita, radiologi itu di radiologi itu menanyakan apa saja sebetulnya, biar saya juga publik juga biar ngerti tentang masalah tugas dan apa sebetulnya pekerjaan dari di ruang radiologi. Ya, instalasi radiologi merupakan salah satu penunjang medis di mana penunjang tersebut dapat membantu dokter klinisi atau DPJP untuk menegakkan diagnosa dari suatu penyakit dari pasien yang ditangani. Untuk diagnosa itu ya? Ya, kita bekerja di bidang radiasi. Nanti muncul suatu imaging, gambaran yang semula misal usus buntu. Dokter kan hanya memeriksa fisik. Nah, untuk memastikan ini benar usus buntu atau enggak, kadang ditunjang dengan pemeriksaan USG atau foto dengan kontras seperti itu, Pak. Jadi di radiologi itu apa saja yang sering yang familiar ke masyarakat itu ronsen? Ya. Itu ya ronsen itu ya. Kalau di masyarakat dengarnya foto ronsen gitu. Padahal di bidang radiologi itu banyak. Sebenarnya bukan hanya ronsen saja. Apa saja itu? Nah, itu kan ada seperti foto ronsen biasa, kepala, dada, perut, terus anggota gerak tubuh atas, anggota gerak tubuh bawah, terus kita masuk ke foto gigi, itu ada rahang atas, rahang bawah. Terus kalau ada masyarakat yang pengen pasang behel, biasanya dokter gigi itu untuk menentukannya ada sepalometri. Terus untuk fluoroskopi biasanya dilakukan untuk pasien. Apa itu fluoroskopi? Fluoroskopi. Kita juga ngerjakan, maksudnya fluoroskopi kita foto ronsen, tapi memvisualisasinya gambar itu langsung saat itu juga real time. Jadi petugas di dalam, pasien di dalam, kita ngerjakan dengan bermandikan radiasi, gitu. Misal bayi colon in loop, kenapa kok dilakukan colon in loop? Biasanya itu kasus-kasus yang belum waktunya makan. Kadang masyarakat itu memberi makan seperti pisang, akhirnya perutnya jadi besar. Wanita, berarti di radiologi itu banyak sekali alat-alat medis yang apa namanya yang diurusi ya di radiologi. CT scan juga. CT scan, okay. Terus ronsen dan barusan USG. ini USG dan lain-lain. Artinya semua jenis penyakit dan pasien bisa dipastikan 80% melewati radiologi.
Nggak hanya 80%, 100%. 100% ya, 100% Jadi ya. pasien masuk wajib SPO-nya untuk difoto Ya, gitu. berarti Seperti itu. bisa saja melihat banyak sedikitnya pasien di Samrabu ini data di radiologi itu sama dengan data yang lain. Berarti sama. Intensi apa namanya tentang seberapa banyak pasien dan kunjungan di Samrabu ini sama persis dengan datanya radiologi karena setiap pasien pasti di radiologi. Bisa jadi. Gitu ya, Iya. Pak Ketua. Kalau bicara masalah radiologi ini kan sebetulnya kan semua tadi penjelasannya Bu Anita kan memang untuk menunjang diagnosa dokter hal-hal yang laten gitu ya, yang tidak bisa dilihat dengan tanda-tanda bisa dibantu dengan alat-alat yang ada di radiologi. Pak Ketua barangkali ada keluhan dan juga pengalaman ya, pendampingan kalau Dewan ini kan tidak hanya urusan rumah sakit, urusan apapun terkait dengan urusan negara biasanya ngeluhnya masyarakat ke Dewan. Ada nggak terkait dengan masalah ini? Terima kasih Bu Anita ya. Iya. Bu Anita ini memang tidak banyak orang Yang tahu. Iya, ya artinya tidak banyak yang punya skill dan kemampuan seperti Bu Anita karena memang khusus radiologi itu memang tidak sembarang orang. Ya, spesial ya. Karena satu harus butuh kemampuan yang memang tidak semua orang punya. Kemudian yang kedua, ruangan radiologi itu ruangan yang berisiko tinggi ya. Artinya ruang yang ruang steril, kemudian itu ruang radiasi. Kami di Samrabu ini sudah merasa cukup bagus ya, karena sudah cukup terintegrasi antara UGD dan radiologi tidak jauh tempatnya. Tetapi keluhan masyarakat termasuk saya, misalnya seringkali menemukan antri untuk masuk di bagian radiologi itu sampai melebar keluar. Ini mungkin barangkali memang lagi-lagi butuh fasilitas yang lebih memadai dan memang harus terkoneksi secara dekat dengan UGD ya. Mungkin ini ke depan ya untuk catatan ya. Catatan. Kemudian yang kedua, seringkali alat penunjang medis ini kan sebenarnya sudah cukup, tapi ada dua yang mungkin harus terpenuhi sehingga tidak bolak-balik masyarakat MRI yang masih belum, yang hari ini masih belum ada, sehingga kadang-kadang harus dirujuk atau harus direkomendasi ke PHC, ke Sutomo. Ini PAD ini Pak. Ya. Dan kalau kita bicara profit ini PAD, tapi kalau bicara servis buat masyarakat, ini jangan sampai ada keluhan. Sini nih kalau sudah sertifikatnya paripurna semuanya harus terpenuhi kalau bisa. Kemudian foto saraf ini belum ada juga. Ya mungkin ini. Foto saraf itu masuk radiologi? MRI itu ya yang dimaksud kami itu ya. Iya. Jadi kami mohon kepada Bu Anita tolong RMI ini untuk segera terpenuhi. Karena ini sangat vital masyarakat. Eman kalau sampai semuanya harus dilarikan ke Sutomo, dilarikan ke rumah-rumah sakit yang lain. Bu Anita, catatan dari Pak Ketua ini kan sebetulnya ketika mau disederhanakan tentang persoalan ke ruangan dan yang lain-lain, alat-alat yang tersedia di radiologi itu untuk menunjang diagnosa para dokter masih dianggap masih ada catatan-catatan. Sebetulnya pengalaman yang dialami oleh Bu Anita terkait dengan urusan pelayanan di radiologi, semua pasien-pasien yang masuk, banyak enggak yang harus keluar dari sini karena keterbatasan alat? Sebenarnya ada beberapa yang harus dirujuk mengenai fasilitas MRI itu, tapi untuk stroke itu biasanya kita bisa mendeteksi dini itu dengan CT scan juga bisa Bapak. Kita kan baru-baru CT scan itu memang alatnya untuk mengukur itu? CT scan itu bisa untuk pemeriksaan seluruh tubuh, jadi kepala, dada, perut, kaki, anggota tangan itu bisa, terus lihat perdarahan di otak. Biasanya kalau stroke kan kita bisa lihat di CT scan itu ada tindakan CT perfusi. CT perfusi itu biasanya
gejala orang stroke tapi belum kelihatan tanda-tandanya, kita bisa mendeteksi lebih awal lewat CT scan. CT scan. Perbedaan CT dan MRI itu bedanya hanya pada ini. Kalau MRI itu kan pakai magnet, medan magnet. Kalau CT scan itu menggunakan radiasi X-ray yang digabungkan dengan komputerisasi. Nanti kan tergambar di komputer seperti itu. Mungkin gambarannya lebih detail ke MRI, lebih halus gitu visualisasinya. Alatnya untuk mendeteksi itu. Untuk alatnya sih sama kan, cuma dia kalau MRI itu lebih detail untuk seperti kayak saraf, otot, itu lebih gambarannya tuh lebih tajam dibandingkan kalau CT scan. Keunggulannya dia kalau perdarahan kayak gitu, tulang patah seperti itu, dia lebih bagus di Nah, pertanyaan tadi itu ada nggak pasien yang harus keluar dari sini tidak bisa dari gara-gara keterbatasan? Ya, seperti MRI pasti ada, Pak. Enggak, yang ibu alami, yang Bu Anita alami. Untuk sekarang ada pasti MRI itu keluar kemarin. Bukan MRI-nya. Apa? Pasien yang masuk ke sini karena keterbatasan alat di radiologi harus keluar dari rumah sakit ini gara-gara keterbatasan alat. Kasus-kasus yang kemarin-kemarin tuh karena kita kerusakan alat, Bapak. Oh, kerusakan ya, bukan kita tidak. rujuk tadi untuk tindakan. Kalau kita yang rujuk itu biasanya keluar karena kita tidak punya modality, kedua karena kerusakan pada modality. Soalnya kita kan melayani pasien 24 jam, Bapak. Dan pasien yang datang kan bukan hanya kita melayani dari IGD, dari poli, dari semua ya, artinya masuk semua. Waktu perawatan pasca mau di ruang inap pun juga seringkali juga memakai fasilitas radiologi. Iya. Ya Bu Anita ya. Awalnya kan kalau pasien masuk biasanya foto ronsen, ternyata kok ini menjurus ke lain, lebih fokus nanti akhirnya di USG besoknya seperti itu. Untuk berikutnya di USG ternyata ditemukan suatu tumor gitu. Gambaran USG itu kan juga memiliki keterbatasan untuk apalagi untuk pasien yang gemuk, itu visualisasinya kan agak berkurang kan, maka dilakukan tindakan berikutnya CT scan seperti itu. Jadi pemeriksaannya bertahap, Bapak. Jadi radiologi itu tugas ibu itu sebetulnya sejak pasien masuk, waktu dirawat, menjelang perkembangan pasien itu banyak menggunakan fasilitas radiologi. Mas Udin, ada nggak keluhan dari masyarakat Mas Udin tentang masalah, ada anggapan juga kan, pernah ada anggapan juga di masyarakat itu, ini salah diagnosa, ini salah ini. Pernah nggak mendengar cerita itu Mas? Ini salah diagnosa, ini kayak badan salah diagnosa itu. Pernah ada nggak? Kalau diagnosa juga, saya mau menanyakan tentang berapa lama hasil dari radiologi itu pasien itu. Hasilnya itu berapa lama? Hasil dari bacaan ekspertes apa hasil dari gambar? Hasil dari gambarnya itu. Kalau dari gambar bisa langsung karena kita punya alat PACS system. Jadi PACS system itu terbridging oleh SIM RS, begitu kita foto selisihnya antara 5 sampai 10 menit. Pasien dokter DPJB bisa melihat hasil dari gambar foto tersebut. Kalau untuk ekspertes bacaan dokter itu biasanya kalau situ kita kurang dari 1 jam. Kalau biasa, situ itu apa situ? Situ itu keadaan di mana pasien harus segera mungkin untuk ditindaklanjuti seperti itu, Bapak. Kurang dari 1 jam. Ya, kurang dari 1 jam. Bukan citu ya. Sama situ sama. Istilah medik itu. Medis, ya. Bukan citu, situ berarti. Situ. Apa situ apa citu? Situ apa citu? Istilahnya. Apa tuh gambaran? Kalau dijelaskan apa? Tulisannya citu ya. Tapi bacanya situ. Situ tulisannya situ. Pak Mas Udin ini kan menanyakan seberapa lama sebetulnya radiologi, karena memang banyak mungkin ya orang menunggu di UGD itu berjam-jam, bisa sampai 6 jam, 7 jam. Apa karena itu ada karena rawat inapnya yang kurang tahu, tapi banyak yang sampai 6 jam, 7 jam. Masih nunggu ditanya ke dalam itu ya, nunggu hasil ronsennya belum selesai. Itu pertanyaan Mas Udin, saya menajamkan saja.
berapa sebetulnya, berapa lama sebetulnya seperti pasien biasa itu? Ronsen dan ronsen itu berapa itu? Normalisasinya itu 5-10 menit gambar itu sudah tercover di komputer rumah sakit. 5-10 menit? Iya. Gambarnya paling. Gambar untuk foto ronsen ya Gambar. Pak? Oh, gambar ya. Gambarnya. Kalau Bacanya. untuk CT scan itu kan dia lebih mengolah datanya lebih lama Bapak. Itu kemungkinan bisa 30 sampai 1 jam. Soalnya kita kan kalau foto ronsen itu kan 2 dimensi. Kalau CT scan itu 3 dimensi. Jadi kita harus mengiris dari bentuk irisan dari depan ke belakang, terus irisan dari samping ke kanan, terus isinya dari atas sampai ke bawah. Jadi kita ngolahnya yang agak lama. Ngolahnya ya? Ya, kalau ada perdarahan kita masih ngukur perdarahannya gitu. Itu kalau diakumulasi bisa sampai 30 sampai 1 jam. 30 sampai 1 jam. Ya, kalau untuk CT scan. Kalau yang ronsen 5 sampai 10 menit gambar Ya, sudah ada. gambar sudah Urusan ada. semua Bapak dokter sudah membaca atau belum itu sudah bukan urusan Sudah Ibu ya. lepas, ya. Pak Baiti, ada catatan lain? Pak Baiti kan pasti punya catatan. Bukan catatan. Pak gimana? Ini keluhan dari masyarakat, ya. Jadi orang masuk ke toko foto ronsen itu paling kotor semua di dalam itu. Nanti saya kasih videonya Bu ya sampean biar sampean bisa melihat sendiri bagaimana. Terus kedua Pak Liman, ya lo tahu ngarah tepang banyak pasien bisa jadi sepeneng orang salah aku jangan kereng kok jambu. Meronyot. Meronyot. Killer. Iya, jangan betul lo tahu. Petugas Ibu Iya, killer berarti ini nanti Bu. bisa aja buat catatan Ibu. Oh, Dalam iya. Pakai pernah. Kerja amireng, kerja anu. Iya. Mereng, do nih kebalik. Ada itu. Gitu ya? Lo lawanan Pak, anu ki nikah itu anu. Tanggapi Ibu, ini real, saya juga mendapatkan itu. Tanggapi itu. Iya, kemungkinan kalau untuk personality itu kan kita nanti diedukasi ke petugas gitu. Terus untuk masalah kita emang keterbatasan ruang tunggu pasien karena sehari pagi aja kita Bukan Bu, itu benar tugas sampean untuk menegur sikap profiling dari anunya Bu, dari nakesnya Ibu. benar. Iya. Kemungkinan kita nggak paham ya Pak ya soalnya Andi berapa Bu? Berapa nakes yang dibawa Ibu? 22 itu terdiri dari 3 dokter, 9 radiografer, 4 admin, terus 4 itu bantu umum, terus 1 perawat, 1 fisika medis. Yang tukang foto itu apa namanya itu? Radiografer. Itu. Radiografernya berarti Masuk ke situ. Masuk ke sampean. Ya. Iya, berarti radiografer yang diceritakan Pak Baiti ini radiografer ini. Saya penyot-penyotan lo apa tanya sopan itu Bu, maksudnya Bu. Ya. Yang anu itu, miring Pak, bantal Pak, gitu-gitu itu. Bukan begitu Pak, itu radiografer namanya Bu. Iya. Nah itu, Mbak Baiti itu radiografernya. Kalau ilmunya ya memang di ilmu, tapi sopannya yang penting untuk sopannya. Kita akan mengedukasi kesopan santunan. Soalnya sensitivitasnya pasien itu kan tinggi ya, karena dia sudah sakit, sudah nganu. Kadang jelas suara boleh, saya ngaking ke orang Bu. Pasanya. Tambah tukang. Coba kadang begini Pak Liman. Orangnya kan begini. Terus orang Di keluarganya kan. bener itu kamu tuh. Bener iya. Iya bener itu. Itu bapak saya. Nah, itu yang saya maksud. Tapi saya nggak ngeluh masalah Ibu, tapi ini pengalaman saya sendiri, bapak saya sendiri memang begitu. Satu yang boleh masuk kan satu sekeluarga, saya yang masuk. Saya masuk di situ. Memang Ibu agak kasar, Bu. Serius saya. Tapi saya nggak tahu namanya, tapi di ruang itu, di ruang ronsen. Kan di bolak-balik tuh. Anunya, waktu dah iya, mereng dah iya. Dah itu lah Bu, kasar Bu. Serius sih Bu. Ini apa namanya menjadi catatan saja Bu. Kalau memang itu memang ada di bawah naungannya Ibu Anita. Ya Bu, di bawah Ibu Anita kan. Sekali-kali kontrol briefing Bu, sekali-kali. Atau kalau memang kurang karena mereka mereka capek gitu ya bekerja semacam itu sampai Abele ada ketua. Abele ke sini Bu. Dari. Bagulai mai berdiri Kakek.
Laki yang begitu. Iya. Berarti bukan saya. Ini bukan saya, Bu, ini Bu ya. Iya, itu kan gini pun Pak Leman. Jadi pasien ini nelfon saya, Pak Baiti, saya kok dimarah-marahin. Dia kan antara kesakit sih Pak, ngompol begitu. Oke, itu catatan Bu ya. Itu catatan, dan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan Ibu. Dan selain daripada itu komposisi nakes dan tenaga yang di Ibu itu sebetulnya kalau diukur secara standarnya sudah standar atau lebih atau kurang? Kalau Mengukur dari pasien yang ada. ya, kalau standarisasinya dari Menkes itu satu alat itu 2 petugas yang pegang. Tapi kalau standar sesuai beban kerja dengan jumlah pasien, kita butuhnya itu sekitar 18-an, sedangkan kita yang ada hanya 9. Itu Jadi berarti masih gara-gara bebannya seperti Stoknya berapa? Stoknya kita yang ada 9 Bapak. 9. Berarti butuh separuh lagi ya? Iya. Biar nggak kurang Soalnya ini tenaga masalahnya. Semua ini tenaga kalau kita urusan memang ini. minim Bapak. Nah, itu spesifikasi radiografernya namanya ya? Ya, radiografer. Itu memang tidak banyak di luar untuk merekrut atau memang bagaimana itu? Radiografer. Radiografer emang kita sebangkalan aja cuma 53. Bukan sebangkalan, semadura. Di Bangkalan 9, di Sampang tuh juga 9. Emang kita masih minim peminatnya Bapak untuk radiografer itu. Malah ada ilmu nih ya. Mau anu tambahan pas sekolah aja. Semua ilmu kita pelajari Bapak, di situ ada fisika dasar, matematika. Keng ini sudah jelas, anatomi, masalahnya sudah jelas. seperti itu. Artinya kenapa semacam itu? Iya, Jelas bukan subuh, kerjanya. maka radiografer aja ceng manusia gila. Malah sebenarnya doang. Mau nyotong, kayak saya sendiri soalnya Bu. Tapi saya diem saja. Pak Liman sendiri. Saya yang mengalami Pak Liman sendiri. Ya, waktu Yang itu. terpendam di dalam hati. belum ada kesempatan. Oke. Dalam hal konteks masalah alat di radiologi sudah cukup memadai Bu, meskipun hanya beberapa catatan. Dan yang penting untuk catatan besar dari kali ini, nanti selanjutnya di kesempatan yang lain mungkin hal-hal yang lain yang lebih tracing Bu. Tapi sekarang adalah dari Bu Anita adalah keterbatasan Bu ya, secara standar masih kurang, sehingga berdampak terhadap pelayanan yang kurang maksimal, dan itu perlu dimaklumi karena memang buat kerjanya di luar batas ya kan gitu Bu. Pak Ketua silakan closing statement termasuk catatan besarnya, masukannya. Karena radiologi ini kan penunjang medik ya. Ya. Artinya untuk mempercepat proses-proses penanganan menuju tempat, menuju ruang rawat inap, ini memang ada banyak faktor yang untuk mempercepat itu. Salah satunya di radiologi ini agar dipercepat prosesnya. Kalau butuh rongsen mungkin bisa sampai 1 menit bisa terbaca ya, saya selesai. Tapi kalau untuk CT scan memang agak lama ya, 30 sampai 1 jam. Nah, itu nanti supaya masyarakat tidak mengeluhkan di UGD kok lama sekali, ini kan juga mendukung kan. Kemudian yang kedua tolong personality tadi tolong sering dilakukan briefing ya, bahwa ini serius ya, jangan sampai performa rumah sakit ini tidak baik gara-gara satu titik yang dijadikan persoalan. Saya lagi yang sakit bener yang beres. Sentak-sentak. Kemudian yang terakhir MRI ini agar segera dipenuhi. Kalau memang anggarannya nanti masih belum mencukupi, kami nanti akan ikut membahas ya. Iya ikut mendorong. Dan yang pasti RFI ini harus butuh orang yang memang betul-betul ahli ya. Tidak setiap spesialis juga nih. Setiap alat ini memang harus operatornya memang harus tersertifikasi Pak. Tidak sembarangan ya. Saya kira itu. Oke. Pak Bedi cukup? Ada lagi. Silakan Pak Bedi. Jadi saya tanyain ke ibu ini, tukang sorong ini tugas seneng ibu apa neng
Yang nganter Bu, yang nganter pasien dari Nganter itu UGD Bapak. Oh, Bukan, bukan ibu. bukan. Oh, kalau bukan punya ibu ya sudah. Bukan. Silakan Bu Anita, harapannya dan juga tanggapannya dari catatan tadi, termasuk harapannya Bu Anita terkait dengan urusan pelayanan yang diberikan oleh radiologi, mengingat banyaknya dan ketersambungannya gitu ya, pelayanan yang harus diberikan oleh radiologi, tidak hanya pasien baru datang, tapi waktu pasien dirawat sampai pasien mau keluar pun bisa saja membutuhkan pelayanan dari radiologi. Dan sekian banyak beban kerja dari radiologi kan sangat luar biasa, hanya 22 tenaga, dan mereka bukan robot kan gitu, Bu Anita. Harapannya dan keinginan dari Bu Anita agar tidak ada catatan-catatan semacam tadi. Silakan Bu Anita. Untuk pasien yang pertama itu kita keterbatasan ruang tunggu Bapak. Jadi selain pasien juga mengeluh, petugas juga mengeluh juga. Untuk mobilisasi kita kan juga antara ruang satu dengan ruang satunya kita agak terhambat. Jika ada bed, soalnya kadang kan kalau ada pasien dari rumah sakit swasta, dia kan juga bawa bed gitu. Belum kita bed yang dari UGD gitu. Jadi mobilisasi petugas juga penuh. Jadi orang lihatnya berjubel, kelihatan kayak antri banyak gitu. Padahal di radiologi itu kan ada banyak tindakan, foto ronsen, USG, CT scan seperti itu. Jadi berjubel jadi satu. Itu kita keterbatasan ruang tunggu. Terus untuk petugas, ya, kalau untuk petugas kita kan bekerja langsung di paparan radiasi, Bapak. Di undang-undang itu sudah jelas bahwa petugas yang bekerja langsung di radiologi itu mendapatkan tunjangan bahaya radiasi. Selama ini kita masih berjuang Bapak untuk mendapatkannya itu. Belum. Ya belum. Udah ngomong Ibu, ini ada ketua Bu. Kita masih berjuang Bapak. Besok pimpinan saya mohon pimpinan ini suara hati pimpinan. Itu agar direkturnya dipanggil. Direktur ini. Sanggapi. Sebelum ditutup Pak. Pertama terkait dengan kekurangan ya. Kekurangan tenaga ya. Ini agar segera diusulkan terhadap direktur untuk mengumumkan sesuai dengan kebutuhan akan keahlian itu. Ya segera, karena standarnya 18. Antum hanya punya 9. Ini, dan saya itu prihatin ketika ruang tunggunya itu jalan di tempat orang jalan umum, seolah-olah kan jalan umum. Iya, nyamai ruang tunggu. Tidak ada ruang tunggu. Tidak ada ruang tunggu. Tidak ada. Itu lebih pas. Jadi ruangan USG aja yang aslinya buat tempat USG kita buka jadikan ruang tunggu. Iya. Gitu. Artinya di radiologi tidak ada ruang tunggu. Tidak ada ruang tunggu. Karena si jalan itu benih ruang tunggu tinggal ditunggu dan Ya, itu catatan satu. Terus kita kan bahaya juga untuk masyarakat sekitar kan karena radiasi itu. Jadi seharusnya tidak sebagai untuk jalan umum gitu. wah ini menarik, ini lebih menarik. Kalau perlu itu harus ditutup itu. Besok bisa dipanggil kita direkturnya itu. Jangan dibiarkan, ini isi hatinya beliau ini Pak Liman hanya terpendam Pak Liman. Masa ya? Terurai setelah ketemu Pak Bidi. Ini kan bisa dibahas ini Pak. Terus kedua. Yang tadi kedua. Iya. Saya nanti kalau RDP dengan direktur tolong itu segera di. Nah, minta catatan gini Pak Ketua, minta catatan Bu Anita dibawa. Pahle itu sedingnya telah Bu Anita, pakai nggak catatan ini? Ya, lagi gitu ya. Jasa-jasanya tadi untuk anak kunengi kan itu otomatis lah. Lain. Sesuai Permenkes, orang yang bekerja di radiologi karena beresiko tinggi itu harus ada insentif khusus. Sampai sekarang belum ada. Ada tukir berarti ya tunjukkan kinerja. Iya Bu ya. Sampai sekarang ya Bu. Oke. Kok diem Bu Anita, ada yang mau ditanggapi terakhir biar nanti ini menjadi bahan di RDP-nya. Ada? Sudah cukup? Cukup ya? Oke. Pemirsa, setelah kita memahami tentang masalah tugas pokok dari radiologi dan ketersediaan ruangan, ketersediaan alat-alat di radiologi Samarabu, kita sudah mulai tergambarkan. Ternyata banyak catatan-catatan yang harus segera untuk dipenuhi gitu ya. Dan mudah-mudahan ini setelah ini akan ada tindak lanjut RDP lebih serius lagi.
dan agar semua pihak yang punya kepentingan dan punya kewenangan agar catatan-catatan untuk segera terpenuhi, mudah-mudahan segera terlaksana dan mudah-mudahan tidak sampai 1 tahun 2 tahun, minimal 24 ini sudah selesaikan, baik hak dari nakesnya maupun fasilitas-fasilitas yang dianggap kurang dan tidak memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.